itu sangat memukul sih. Walaupun kemudian kami pada dasarnya adalah pedagang, biasa berjualan tiket kan salah satu juga bentuk dagang ya. Jadi akhirnya kami harus memutar otak bagaimana kita harus bangkit dengan tidak hanya meminta-minta, kami berusaha juga dengan skill yang kami punya. Saya sendiri terus terang selama pandemi akhirnya menjual kue, Pak Herman, bapak-bapak semua. Saya buat kue biar bisa ada pemasukan gitu. Ya, semoga semua ini kembali. Jadi kita bisa ini kita sebut diversifikasi, kok Bu? Iya, bagaimana? Diversifikasi bisnis. Tidak juga, tetap travel agent tetap karena sudah itu PT ya, harus hidup lagi bagaimana berusaha menimbulkan gairah kembali pariwisata ini lagi. Satu-satunya yang harus jelas ada harus jelas dari pemerintah adalah tentang penerbangan ini. Jangan ada plan, jangan ada cancel. Kita terus terang bukan nggak mau jual, memang sudah mulai dibuka lagi ya penerbangannya. Tapi kan kita travel ada yang masih trauma, takutnya saat udah buka tiket terus cancel gitu pesawatnya, gitu kan ribet jadinya. Terus apalagi sekarang banyak aturan gitu kan, jadinya banyak ribet juga. Ya, gitu. Iya, baik Ibu, terima kasih. Jadi ini karena soal cancel maju mundur ini, ya gas atau rem itu akan membingungkan. Tapi karena di sini kita ada Pak Andre, beliau Komisi 10 yang juga menangani pariwisata, dan kita mau dengar dari beliau tentang bagaimana perakiraan pertumbuhan ekonomi nasional memperhatikan pandemi COVID-19 dan kira-kira berapa sih ekspektasi pertumbuhan kita di sektor pariwisata untuk kontribusi secara nasional. Nanti beliau bisa arahkan ke NTT, sehingga itu adalah kebijakan yang bisa menjadi payung bagi kita. Silakan Pak Andre. Ya, terima kasih. Ini sudah mute ya. Terima kasih Pak Herman ya. Ibu dan Bapak serta seluruh hadirin yang ada di webinar kita pada malam hari ini. Tadi Ibu Jane mempresentasikan atau menyampaikan keluhannya dengan apa adanya gitu, dan itu realita yang kita hadapi sekarang. Betul. Saya ingin bicara pariwisata ini agak lebih menyeluruh. Mungkin agak panjang, saya mohon waktu supaya kita memperoleh gambaran yang agak lengkap gitu. Nah, dari bagaimana sebelum COVID ini terjadi dan apa yang dilakukan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pasca terjadinya COVID ini. Nah, kalau kita perhatikan, artinya di awal start pemerintahan ini akhir tahun 2019 masuk ke awal tahun 2020, terus terang negara ini, pemerintah sangat optimis dengan sektor pariwisata. Kita perhatikan dari angka tadi ya saya sudah sampaikan, itu tolong ditayangkan kalau memang perlu ditayangkan. Dari angka kontribusi pariwisata terhadap devisa negara itu dalam catatan dari pemerintah itu saya ambil angka dari tahun 2014 sampai 2019 itu kenaikan yang sangat fantastik, dari 156 triliun kontribusi ke 2019 itu 249 triliun atau 17,8 miliar US dollar. Nah, kemudian kalau kita lihat juga kenaikan dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia itu dari 2014 ke 2019 itu dari angka 9,4 juta sampai ke 2019 terakhir itu 16,3 juta wisatawan yang datang ke Indonesia. Kemudian kalau kita lihat, kita tanya mengapa pariwisata ini kemudian menjadi andalan.
Kalau kita perhatikan Pak Jokowi di dalam beberapa kesempatan bolak-balik, termasuk bolak paling sering datang ke NTT. Saya kira setelah periode kedua ini ada 3 kali mungkin beliau ke NTT, khususnya ke Labuan Bajo. Dan Labuan Bajo itu ditetapkan sebagai salah satu dari 5 destinasi prime destination wisata ya. Itu sudah ditetapkan. Kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan dari kontribusi sektor pariwisata ini terhadap ekonomi nasional dari segi prosentasenya itu juga meningkat, selalu meningkat dari tahun ke tahun. 2014 4,2 sampai ke 2019 2018 itu 5,25, 2019 itu 5,5 setengah atau 5,55% dari produk domestik bruto kita. Nah, angka-angka ini menunjukkan bahwa ada tren yang sangat positif. Nah, juga tren pariwisata secara internasional, secara global. Kalau kita perhatikan banyak pengamat-pengamat, ahli-ahli wisata ini dari mereka ya, bukan kami juga menyerap informasi dari berbagai macam pengamat, ahli-ahli pariwisata, bahwa tren pariwisata tahun 2020-2024 ini akan mengarah pada apa yang orang bilang tourism 4.0, di mana semua aktivitas atau kebanyakan aktivitas pariwisata, saya kira Ibu Jen akan mengalami itu dan sudah mengalami itu, bahwa digerakkan oleh digital. Dan semuanya ya orang menggunakan ya HP, menggunakan laptop untuk pesan tiket, untuk pesan travel dan yang lain-lain, yang kemudian memudahkan tingkat kecepatan dan tujuan daripada wisata itu. Jadi akan terjadi kenaikan yang sangat pesat. Nah, juga ada tren yang menarik lain. Kalau dulu katakanlah 7-8 tahun yang lalu, kalau kita perhatikan, orang datang berwisata itu dalam rombongan. Artinya rombongan turis dari Belanda, rombongan turis dari Jerman datangnya. Nah, ini ke depan dan sudah mulai terjadi, tren wisata individual ini akan menjadi sangat dominan. Apalagi anak-anak muda atau orang-orang ya generasi 40-an. Mereka akan dengan sangat cepat menggunakan HP-nya, menggunakan alat-alat teknologi digitalnya untuk kemudian setiap saat bisa ada waktu kosong, mereka bisa putus untuk mau wisata kemana, menggunakan apa, ke hotel mana yang dituju. Apalagi kelompok milenial. Ini akan bergerak terus. Tren wisata individual ini akan mengimbangi, bahkan lebih dominan dibandingkan dengan wisatawan-wisatawan kelompok yang lebih banyak membutuhkan waktu dan teknis administratif birokrasi di dalam pengorganisasian untuk wisata. Nah, sehingga tingkat kecepatannya juga akan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kemudian juga ada kecenderungan tren wisata dari 2020 ke 2024 ini ke depan nanti, itu ada kecenderungan terutama ke kelompok-kelompok milenial ini akan mencari daerah-daerah baru, spot-spot wisata baru, tempat-tempat menarik kuliner, tempat-tempat wisata alam. Nah, sehingga ini akan memberikan ruang yang luar biasa dari berbagai macam kajian-kajian pariwisata. Ini akan memberikan kesempatan dan peluang yang sangat besar untuk Indonesia running dan kemudian mengalami akselerasi di dalam pariwisata ini. Nah, inilah yang kemudian membuat pemerintah sangat optimis dan menempatkan sektor pariwisata ini sebagai prime mover untuk ekonomi Indonesia ke depan. Saya kalau katakan di dalam beberapa kesempatan, kalau dulu tuh kita mengandalkan minyak, minyak itu udah masa lalu, emas hitam ini masa lalu, wisata ini emas putih gitu, yang akan menjadi andalan kita di masa yang akan datang. Nah, ini situasi yang kita alami, kita harapkan sebelum pandemi kemarin atau sebelum terjadinya
pandemi. Nah, aspek devisa ini 280 triliun kontribusi untuk PDB kita. Kemudian secara persentase 5,5%. Nah, kemudian juga ada kenaikan di dalam indeks daya saing wisatawan Indonesia, secara internasional. Kita masuk di dalam ranking 40 sekarang. 3-4 poin dari periode sebelumnya. Nah, dari aspek-aspek ini ya memberikan ruang yang kita boleh saya katakan bahwa ya kita bisa mengandalkan wisata ini sebagai ya andalan kita. Ini dengan negara-negara tetangga kita gitu. Masih sangat dominan Thailand, kemudian ya kita lihat Singapura, dan Vietnam, tapi kita bersaing masuk untuk menjadi besar untuk masuk menjadi ya destinasi nomor 1 di paling tidak di Asia Tenggara. Artinya peluang itu kalau kita kelola dengan baik akan menjadi sangat cepat. Nah, oleh karena itu makanya pemerintah menempatkan ada berapa 10 destinasi, tapi 5 destinasi utama, salah satunya mulai dari Danau Toba, kemudian Borobudur, Likupang, kemudian Mandalika dan Labuan Bajo sebagai salah satu dari, artinya di NTT, satu dari 5 prime destination di tanah air ini. Nah, cuma memang kemudian kita lihat perkembangan setelah terjadi pandemi. Apa yang terjadi setelah pandemi? Nah, justru sektor pariwisata ini adalah salah satu sektor yang paling terkena. Nah, kalau kita lihat dari semua bidang, ada bidang yang boleh kita katakan ya akan menjadi potensial winners atau potensial winners ya termasuk farmasi, terus kemudian ada beberapa aspek bidang makanan dan minuman. Tapi kalau bidang-bidang yang akan sangat terkena itu yang paling kalau nilai merahnya itu kalau menggunakan kriteria hijau, kuning, kemudian oranye dan merah. Wisata ini termasuk potensial losernya itu paling tinggi, yaitu di wilayah merah. Dan mempunyai, ya harus jujur kita katakan, aspeknya itu sangat luas. Di samping ya tadi ada travel, ada ekonomi kreatif, ada hotel, ada kuliner, ada guide, begitu banyak aspek yang terkait dengan wisata ini yang terkena di situ. Jadi kalau sebelumnya itu ada peningkatan jumlah orang yang terlibat di dalam pekerjaan di dalam pariwisata ini yang jumlahnya dari 13 sampai 15 juta yang terlibat di dalam urusan pekerjaan di bidang pariwisata, ini hampir sebagian, boleh dibilang 70-80% akan kehilangan potensi kehilangan pekerjaan di sini paling tidak selama pandemi ini. Saya perhatikan di sini misalnya industri selam. Industri selam ini dalam catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hampir 100% mengalami pembatalan paket. Hampir 100% mengalami pembatalan paket. Spa dan entertain itu 90-100% mengalami penurunan. Terus kemudian wahana rekreasi itu pun 90-100% penurunan. Industri event 84% pembatalan, sisanya ditunda. Nah, kemudian Biro Perjalanan tadi Ibu Jane sampaikan itu dalam catatan pariwisata 94,1 sampai dengan
ya hampir 100% mengalami penurunan atau penundaan. Nah, sehingga kemudian ada ancaman yang sangat ya realistis, harus saya katakan bahwa ancaman PHK pun paling tinggi itu di wilayah pariwisata. Kementerian di wilayah industri pariwisata ini. Nah, ya kita sudah tahu pekerja harian yang dirumahkan. Kemudian orang ya di bidang pariwisata tidak menerima lagi pekerja untuk magang. Kemudian ya perpanjangan kontrak karyawan banyak yang diputus. Jadi memang situasi ini kalau dilihat dari per periode, dari Januari Februari saya kira Ibu Jane pasti mengalami dan hafal persis. Dari Januari sampai Februari itu kita masih ya mengalami situasi normal dan profit yang lumayan. Tapi masuk ke Maret April itu terjadi penurunan drastis dan kita hanya ya keuntungan atau profit yang kita peroleh di 2 bulan sebelumnya hanya untuk menutupi bulan Maret ke April. Masuk ke Mei ini situasi makin sulit dan Mei ke sini ini terjadi penurunan yang luar biasa drastis di bidang pariwisata ini. Nah, ini semua ada di dalam catatan dan di dalam pembahasan. Terus kemudian langkah-langkah apa yang antisipasi terhadap industri pariwisata yang ya artinya yang dilakukan oleh pemerintah. Jujur saya harus katakan secara umum, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini dari segi andalan untuk akselerasi ekonomi itu tinggi. Tapi angka nilai APBN yang dianggarkan oleh pemerintah, karena di situ akan terjadi perputaran pemerintah, posisinya adalah lebih mendorong. Nilai angka APBN sebelumnya itu sekitar 5 triliunan. 5,386 triliun. Itu yang diputuskan pada akhir tahun yang lalu. Jadi untuk APBN 2020. Setelah terjadi COVID ini, dengan Perpres 54, kemudian ada surat edaran dari Menteri Keuangan, anggaran yang disisakan untuk terjadi pemotongan 2,045 triliun. Jadi anggaran yang ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekarang 3,26 triliun. Itu yang tersisa sekarang. Nah, dari pemotongan ini memang diarahkan untuk ya mensupport di 3 aspek tadi, yaitu soal penanggulangan COVID, kemudian dampak sosial ekonominya, dan ya persiapan untuk ya akselerasi setelah situasi menjadi lebih baik. Nanti kita harapkan setelah situasi menjadi lebih baik. Sehingga kemudian ada program-program yang ya tadi Ibu Jane sudah sampaikan bahwa ya dilakukan pendataan untuk ya memberikan dorongan, memberikan bantuan kepada bidang-bidang yang ya berkaitan dengan pariwisata. Misalnya sekarang ada bantuan sembako sedang dipersiapkan bantuan sembako untuk teman-teman yang ada kaitan dengan pekerjaan di pariwisata. Di dapil saya di Flores, di Lembata dan Alor itu ada jatah sekitar lewat saya ada jatah sekitar 1.300 sampai 1.400 paket. Tapi saya tahu bahwa ini sangat jauh dari cukup dan jujur saja harus saya katakan tidak banyak memenuhi, tapi paling tidak memberikan support ya tambahan untuk teman-teman yang ada kaitan yang ada di PHK, yang kemudian dirumahkan, yang guide, yang tidak memperoleh pekerjaan dan yang lain-lain.
Jadi memang ada upaya dari pemerintah untuk memberikan bantuan ini. Termasuk juga ya hotel sekarang kita tahu bahwa penundaan untuk relaksasi pajak, terus kemudian listrik. Nah, tapi ini semua terus jujur aja harus saya katakan juga bahwa ini ada dalam perencanaan. Kami juga ingin tahu realisasi di lapangannya itu seperti apa. Dan dalam beberapa kesempatan pertemuan dengan Kementerian Pariwisata, ini semua rencana. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan? Sehingga di Komisi 10 kita bentuk panja khusus, panja pemulihan pariwisata ini masuk di dalam periode sidang sekarang ini. Kita bentuk panja khusus untuk pemulihan dan akselerasi pariwisata, pemulihan pariwisata di dalam situasi new normal dan ya kita antisipasi ke situasi pasca ya COVID-19 ini. Jadi target kita, artinya target pemerintah di sini, masuk tahun 2021-2022 harus sudah normal kembali. Dengan asumsi bahwa ya akhir tahun, awal tahun depan itu seharusnya COVID ini sudah selesai. Jadi itu kira-kira gambaran umum apa yang kita ya artinya dari sisi pemerintah. Berarti Pak Andre kalau kita lihat ya saya bisa simpulkan bahwa memang kita masih jauh soal pemulihan ekonomi mengandalkan pariwisata, tentu butuh kerja keras dan implementasi di lapangan. Karena itu saya mau tanya ke Pak Kadis Pariwisata, Pak Wayan. Pak Wayan, di media ada dipublikasikan bahwa pemulihan pariwisata menurut Dinas Provinsi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di NTT itu diawali dengan mendorong animo wisatawan lokal dan kemudian wisatawan Nusantara. Ya, kira-kira asumsi apa yang mendasari bahwa wisatawan lokal dan wisatawan Nusantara bisa menjadi penggerak atau pionir untuk membangun kembali ekonomi pariwisata kita? Silakan Pak Wayan. Terima kasih Pak Herman, Pak Hugo. Jadi terima kasih hadir dan akan menjadi support buat pembangunan pariwisata NTT. Jadi Pak Herman, mungkin sebelum saya menyampaikan langsung ke substansi tadi, mungkin saya sedikit menginformasikan. Jadi kondisi kita sebagai informasi. Jadi kita dengan provinsi dengan destinasi kelas dunia terbanyak secara nasional, sebenarnya inilah mendasari mengapa NTT menetapkan pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Jadi ini sebagai provinsi dengan destinasi luar biasa yang jumlahnya sekitar 1.378 destinasi, ini memang belum banyak dijamah, jadi masih betul-betul alamiah ini. Nah ini saya minta dukungan nanti Pak Andri bagaimana ke depan kegiatan-kegiatan nasional lebih kepada fokus bagaimana membenahi destinasi dengan prioritas kepada 5A tadi, meningkatkan kualitas atraksi, aksesibilitas, akomodasi. Nah akomodasi terutama hotel atau kote atau homestay yang menjadi ciri sebuah destinasi berkembang ini praktis hanya belum sampai 5% dari destinasi yang ada. Jadi ini menjadi tantangan kita, terutama bagaimana membangun trust baru pembangunan pariwisata. Ya, jadi dari kondisi-kondisi ini sebenarnya prospek kalau tidak ada pandemi kita sangat luar biasa. Jadi sebagai informasi, dibandingkan 2018 ada peningkatan pariwisata kunjungan wisatawan sekitar 15%. Jadi sehingga kita posisi pada 2019 itu 1,4 juta 40.000 wisatawan ya keseluruhan. Nah kondisi setelah pandemi sampai bulan Mei hanya sekitar belum sampai 30.000 Pak Herman. Artinya itu kondisi fakta yang ada. Jadi artinya kita kehilangan multiplier pariwisata terutama di sektor-sektor pertanian dan juga sektor jasa. Sebenarnya jadi prospek yang kita miliki dengan destinasi yang hebat sebenarnya prospeknya sangat bagus karena NTT atas kebijakan pemerintah pusat ditetapkan sebagai salah satu provinsi destinasi super prioritas, yaitu wilayahnya ini mungkin sangat luar biasa dukungan Bapak Presiden atas
usulan Bapak Gubernur dan tentu dukungan seluruh anggota DPR RI asal NTT, kita lokasinya seluruh Flores, Lembata, dan Alor. Jadi kalau provinsi lain kan kalau Borobudur ya sekitar Borobudur saja gitu. Jadi ini kan luar biasa sebenarnya. Tetapi memang begitu action tiba-tiba ada kondisi pandemi. Yang berikut sebagai informasi juga Pak Herman, kita kan 2020 sesuai dengan survei Lonely Planet ya dari majalah internasional, NTT menjadi pilihan utama kunjungan wisatawan dunia 2020, nomor 1 kita. Ini fakta-fakta yang artinya mendukung bagaimana prospek luar biasa lompatan ekonomi yang seharusnya kita bisa raih. Yang berikut sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat 2021 kita akan menjadi tuan rumah ASEAN Summit dan G20. Ini juga kekuatan-kekuatan yang luar biasa, yang artinya kecepatannya luar biasa. Berikutnya adalah satu kebijakan yang juga yang diperoleh NTT, yang tidak diperoleh provinsi lain. NTT mendapatkan kebijakan konkuren kewenangan pengelolaan Taman Nasional Komodo. Nah ini langkah-langkah yang sebenarnya sangat positif dalam rangka pembangunan kepariwisataan NTT. Nah dengan kondisi-kondisi yang ada, memang Pak Herman, jadi pariwisata bagaimana memanfaatkan pandemi ini sebagai jangan lagi terpapar terlalu jauh gitu. Berdasarkan hasil survei kami menunjukkan memang terutama pelaku pariwisata yang terpapar terutama di perkotaan. Kalau di pedesaan relatif dia karena dia mix aktivitas ekonomi mix, jadi tidak hanya mengelola pariwisata tapi dia juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi sehingga praktis memang di perkotaan yang paling terpapar. Nah, dari kondisi-kondisi yang ada, kami tentu bagaimana jadi pandemi ini jangan lagi menjadi memerosotkan gerakan yang sudah hebat dalam pariwisata NTT. Salah satu yang kami lakukan adalah melakukan konsolidasi. Nah, salah satu titik lemah pariwisata kita kan persoalan di kebersihan. Jadi kebersihan. Dan inilah yang kami bergerakkan dengan membuat media apa yang disebut sekolah ekowisata desa. Kami membuat Pak Andre, jadi saya membentuk sekolah sekolah lapang ekowisata desa. Jadi membangun jaringan dengan seluruh desa-desa wisata untuk pada masa pandemi konsolidasi membuat trust baru yaitu kebersihan dalam tagar NTT Bisa. Bisa itu bersih, indah, sehat, dan aman. Itu yang kita gelorakan. Dan ini ya kita bersyukur. Jadi bersyukur dalam artian desa-desa betul-betul memanfaatkan momentum kelemahan yang ada pada masa pandemi, sehingga ya walaupun di tengah keterbatasan, mereka telah menetapkan protokol kesehatan secara baik. Jadi kalau kita hadir di desa-desa NTT, itu praktis ada palang-palang di jalan wajib cuci tangan dan masker minimal itu. Kalau yang lain ya kita kan ada terbatas. Dan dari hasil konsolidasi yang ada dengan tadi membangun komunikasi dengan asosiasi industri pariwisata, terus dengan Ibu Jin yang tergabung dalam ASITA, PHRI, HPI, Genpi, ASIDEWI, ya, Asosiasi Desa Wisata. Ini kok kami konsolidasi terus-menerus membangun jaringan komunikasi melalui webinar. Jadi kami hadirkan desa-desa untuk hadir dalam diskusi-diskusi. Jadi pariwisata sendiri sampai posisi terakhir kami telah melakukan 10 kali pertemuan dengan publikasi ya dalam rangka kaitan dengan meningkatkan juga konsolidasi informasi karena arahan Pak Gubernur seluruh destinasi, seluruh potensi wisata harus ternarasikan dengan baik. Jadi kita juga mempublikasikan ada 14 publikasi Pak Herman. Jadi yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata pada masa pandemi. Jadi kami juga melakukan terus promosi-promosi dari secara virtual destinasi-destinasi kita. Nah, hasil yang kita lihat dari kebijakan langkah-langkah yang terus didorong oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, maka NTT bisa dikatakan selangkah lebih cepat. Maka menetapkan tanggal 15 Juni sebagai pelaksanaan new normal yang ditandai dengan peresmian satu destinasi wisata yang kebetulan dibangun untuk pertama kalinya dari provinsi. Dan yang lebih baik lagi Pak Andre, ini sebagai informasi,
di samping kita mendorong pembangunan cottage dari APBD provinsi, kami juga memfasilitasi pengembangan homestay. Sehingga di Mulut Seribu, ini sebagai informasi, jadi Mulut Seribu sebagai salah satu destinasi yang pertama kali dipromosikan, itu sekarang ada 10 kamar cottage, 1 restoran, dan juga amenitas, dan ada 21 homestay. Ini baru terjadi justru pada saat kondisi pandemi. Jadi artinya kita apa? Kita ingin membangun trust baru, artinya oke, kita memang mengalami kondisi-kondisi keterpaparan, tetapi tentu kita harus yakin dan optimis manakala semua bekerja secara terpadu. Nah, terkait dengan kondisi yang ada, sebagaimana pertanyaan Pak Herman tadi, kami melihat bahwa pariwisata ini kan dia jejaring, networking dia, sehingga pada periode 1 sampai 2 bulan, jadi mengapa Bapak Gubernur menerapkan juga kebijakan new normal, jadi artinya 1 sampai 2 bulan konsolidasi penerimaan destinasi terhadap pasti wisata lokal yang paling dominan. Mengapa? Karena penerbangan kan belum normal. Jadi belum banyak akses dari luar yang masuk ke NTT. Masa ini kami katakan sebagai masa konsolidasi destinasi, terutama para pelaku pengelola destinasi dan masyarakat untuk membangun trust tatanan hidup baru, yaitu tadi NTT bisa tadi harus bersih, harus menjaga keindahan, harus sehat, harus aman. Itu yang kami lakukan. Jadi trust seperti ini kan bagi kita di NTT sekali lagi ini sebuah momentum yang luar biasa untuk bagaimana melangkah lebih maju. Kalau mungkin di provinsi lain hal itu mungkin sudah biasa, tetapi sekali lagi kita ini menjadi sebuah kekuatan kunci untuk lebih optimis dalam pengembangan pariwisata. Dan berikutnya tentu di periode berikutnya baru kita berpikir begitu ada penerbangan pertama pasti wisatawan Nusantara. Nah ini setelah itu baru wisatawan mancanegara. Dan dari sebagai informasi Pak Herman, jadi nasional belum menetapkan panduan tentang new normal, kita sudah tetapkan pergub. Artinya apa? Walaupun punya keterbatasan, tapi kita harus mulai. Dan ternyata tadi kebetulan tadi siang ada webinar yang dipimpin oleh Menko Maritim dan kementerian terkait. Jadi NTT diapresiasi karena bukan saja keberanian, tetapi ini ada sebuah kerjasama yang luar biasa antara pemerintah kabupaten kota, masyarakat, dan tentu dengan pemerintah provinsi. Yang dipandang sebagai spirit baru bagi mendorong juga provinsi lain melakukan yang sama. Artinya sebagaimana disampaikan Bapak Gubernur tadi pada saat webinar, beliau menyatakan NTT punya keterbatasan, tetapi ternyata di tengah keterbatasan, manakala kita bekerja secara terpadu, dalam jaringan yang sama, dalam perspektif yang sama, maka tidak ada yang sulit. Mungkin itu Pak Herman. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wayan, terima kasih. Saya mau tanya ke Pak Budi sebagai pengamat ekonomi, dengan melihat keluhan yang tadi diangkat oleh Ibu Jane, soal kelesuhan dan kemudian juga soal konteks global atau konteks nasional yang digambarkan oleh Pak Andre dan yang tadi disampaikan soal rencana pemerintah, kebijakan yang digambarkan. Mungkin Pak Budi bisa memberi sedikit tanggapan tentang situasi perekonomian kita dan khususnya sektor pariwisata. Silakan Pak Budi. Ya, baik Bung Herman, terima kasih. Selamat malam buat teman-teman Pak Hugo, Pak Wayan dan Ibu Jen. Jadi begini, saya ingin sedikit menggambarkan perubahan yang terjadi pada industri pariwisata sebelum COVID-19 dan setelah COVID-19. Jadi sebelum COVID-19 kita tahu bahwa pariwisata ini daya tariknya ada pada 4 S ya. 4 S ada pasir, sun, matahari, kemudian ada laut, dan ada satu yang saya berharap itu bukan menjadi andalan kita, itu seks. Kemudian pariwisata berkembang, lalu faktor yang menjadi determinan itu adalah aksesibilitas, kemudian atraksi, kemudian amenities, dan kelembagaan atau ancillary.
Nah, setelah masa COVID-19, ada perubahan besar sekali dalam industri pariwisata. Kita dengar tadi secara nasional, industri pariwisata begitu terpukul. Pak Hugo tadi sudah menyampaikan angka-angka makronya. Kita dengar Ibu Jen juga menyampaikan kondisi faktual yang terjadi dalam pelaku-pelaku bisnis di industri pariwisata. Saya kira kita mengakui itu sebagai sebuah fenomena di dunia, bukan saja fenomena di Indonesia, bahkan di NTT, tapi dunia. Nah, pertanyaannya setelah COVID-19 ini terjadi, kemudian beberapa pemerintah di dunia mencoba untuk memulihkan kembali perekonomian melalui pemulihan berbagai sektor. Dan memang yang paling efektif adalah pemulihan sektor pariwisata. Karena efek domino dari sektor pariwisata ini begitu luas sekali. Tadi Pak Hugo sudah menyampaikan angka-angka secara makro, dan saya mengutip satu angka yang dikemukakan oleh satu website, bahwa kita kehilangan devisa itu kurang lebih 4 miliar US dollar, kurang lebih sekitar itu. Jadi kurang lebih 54 triliun itu hanya dari berkurangnya atau menurunnya penerbangan dari Tiongkok. Ini belum dunia, hanya dari satu daerah saja, dari Tiongkok, karena Tiongkok ini yang menjadi sumber asal muasal virus ini. Ada ribuan orang yang, mungkin jutaan orang yang terdampak dari COVID-19 ini pada sektor industri pariwisata. Nah, kemudian pada aras nasional, pemerintah begitu cepat. Saya mengapresiasi sekali Pak Hugo, pemerintah Pak Jokowi ini begitu cepat, begitu responsif untuk mengantisipasi dampak yang luar biasa ini. Ada insentif pada sektor pariwisata, kalau saya tidak salah kurang lebih 298 miliar total angka di nasional. Kemudian ada diskon 10 destinasi wisata yang diberikan. Saya tidak tahu apakah NTT termasuk di dalam salah satu destinasi yang diberi diskon oleh pemerintah untuk merangsang transportasi. Ada pengurangan tarif PJP 2U dari Angkasa Pura untuk selama 3 bulan, juga berlaku pada 10 destinasi. Ada berbagai kebijakan stimulus fiskal, stimulus moneter yang dibuat supaya sektor ini cepat pulih. Begitu. Nah, pertanyaan yang paling mendasar dari angka-angka makro itu, bagaimana dengan perilaku konsumen pariwisata? Apa yang berubah dari cara hidup baru di era new normal ini bagi mereka yang tertarik untuk membelanjakan uangnya pada sektor pariwisata? Ini yang menjadi penting. Pertanyaannya, apakah masih 4S itu menjadi daya tarik? Apakah atraksi, apakah accessibility itu masih menjadi faktor-faktor yang dominan? Saya kira tidak. Saya khawatir bahwa faktor yang paling dominan untuk mendorong orang membelanjakan uangnya pada sektor pariwisata adalah safety dan safe. Sekarang ini orang begitu khawatir pada aspek keamanan. Orang begitu takut pada virus COVID-19 ini. Karena itu salah satu aspek yang akan dipertimbangkan orang untuk membelanjakan uangnya pada sektor pariwisata adalah aspek kesehatan dan aspek keamanan. Nah, inilah pertanyaan besar bagi kita. Kalau kita mau mendorong pariwisata NTT sebagai prime mover, katakan begitu, dan kita mau mempercepat, membuat akselerasi pada sektor ini, pertanyaannya, seberapa jauh kita siap aspek ini, safety dan safe, sebagai unsur yang paling dipertimbangkan orang untuk datang ke berbagai destinasi. Saya ambil contoh begini, saya setuju dengan Pak Wayan tadi bahwa sudah ada perubahan pasar
pariwisata. Dari domestik, dari internasional kita tidak akan banyak berharap. Australia misalnya sekarang sudah mengeluarkan travel ban, melarang bahkan warga negaranya untuk keluar dari Australia. Kita kesulitan dengan penerbangan-penerbangan yang datang dari luar negeri. Maka saya pikir yang paling tepat adalah berpikir soal pasar domestik, terutama pasar lokal, sebagai pasar terbesar bagi industri pariwisata. Pertanyaan sekarang yang paling mendasar adalah seberapa besar, seberapa jauh kita membangun satu kelembagaan, satu sistem, di mana orang merasa aman untuk datang ke satu tempat. Orang merasa aman untuk menginap di hotel. Orang merasa aman untuk makan di restoran, makan di warung. Orang merasa aman, tidak khawatir untuk datang ke travel agent misalnya. Seberapa jauh kita siap hal-hal seperti itu? Karena itu sambil mempersiapkan pasar yang paling potensial bagi sektor ini, khususnya di NTT, yaitu wisatawan-wisatawan yang berasal dari dalam kota kita sendiri, domestik, lokal, maupun Nusantara, tetapi juga mempersiapkan aspek yang tadi saya sebut itu. Aspek yang paling penting setelah masa era new normal ini adalah aspek safety dan aspek safe. Saya kira itu yang menjadi penting. Nah, pertanyaannya, ini bukan saja tanggung jawab, bukan saja persoalan responsibility dari mereka pelaku usaha di sektor pariwisata. Tidak. Tetapi ini juga menjadi persoalan bagi konsumen yang ingin membelanjakan uangnya untuk berwisata. Dua-dua harus bekerja sama untuk menciptakan rasa aman. Misalnya pemakaian masker, pemakaian kebiasaan mencuci tangan dan sebagainya. Itu harus menjadi aspek yang penting bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi orang yang mau membelanjakan uang untuk pariwisata. Nah, persoalannya seberapa jauh kita siap seperti itu. Bagaimana kita membangun satu kelembagaan atau katakan satu SOP yang begitu tegas dan begitu kuat untuk merubah perilaku orang, baik mereka yang pelaku bisnis di sektor pariwisata maupun konsumen yang akan membelanjakan uangnya untuk wisata. Saya bertanya seperti itu dan pertanyaan itu, ya saya berharap ada informasi dari Pak Wayan misalnya sebagai pengelola sektor pariwisata di provinsi ini. Seberapa jauh kita membangun kelembagaan atau SOP, katakan seperti itu, pada sektor pariwisata supaya safe dan safety ini bisa terjamin. Saya ingin juga bertanya pada pelaku usaha, misalnya Ibu Jane, apakah ada upaya untuk secara sengaja menyiapkan satu layanan yang safe dan safety bagi pasar domestik? Seperti itu dulu, Bung Herman. Baik, terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya mau ke Ibu Jane. Ibu Jane, kalau melihat tadi yang digambarkan oleh Pak Hugo, kemudian sama Pak Wayan, tentang pariwisata kita atau kondisi pariwisata kita dan juga situasi yang Ibu hadapi. Sebenarnya apa yang Ibu harapkan dari pemerintah, baik dari Jakarta maupun di provinsi untuk membantu dunia usaha pariwisata kita? Silakan Bu Jane. Ya, terutama untuk kami dulu ya, untuk UMKM, mungkin kami bisa diberikan stimulus bantuan begitu ya, insentif sehingga kami juga kembali bergairah lagi untuk membenahi yang kemarin sudah sempat terpuruk itu. Kemudian kami juga mungkin membutuhkan ketegasan juga dari pemerintah, misalnya kalau memang ini sudah masuk new normal seperti tadi Pak Wayan bilang, pemerintah sudah mulai membuka kembali ya tempat wisata ya Pak ya. Ya, walaupun harus tetap mengikuti protokol kesehatan dari kita di situ, mulai dari penerbangan, mulai dari tempat wisata, semua harus ada benar-benar secara global gitu, pemerintah memberikan ketegasan. Oke, kita sudah fine, kita sudah harus mulai sekarang mulai bergerak gitu,
sudah jalan gitu. Ada seperti Pak Franky tadi juga bilang bahwa ada aturan yang pemerintah harus kasih seperti apa tadi Pak bilang pemerintah juga harus benar-benar kasih regulasi ya gitu ya, ketegasan juga ya bahwa kita sudah benar-benar new normal ini yang bagaimana. New normal bukan tentang hanya memakai masker atau memakai menjaga kebersihan. Hal seperti itu kan sudah harus kita lakukan ya, mau tidak mau. Tapi apakah ada regulasi khusus atau undang-undang dari Pergub gitu loh, gubernur yang benar-benar menyatakan kita sudah kita harus move on dari keadaan yang lama ke baru gitu, secara global diberitakan ini bahwa kita sudah benar-benar sudah bisa harus mulai kerja gitu, bukan hanya setengah, nanti sebentar mandek lagi, mulai dari sektor penerbangan, dari tempat wisata juga, semua harus benar-benar sudah harus bisa dibuka, harus hotel, tempat-tempat wisata yang lain sudah benar-benar sudah mulai berjalan dari sekarang seperti itu. Kalau memang sudah masuk new normal, kalau memang sudah harus kita bergerak ini kan kemarin gubernur juga sudah mulai resmikan mulut 1000. Artinya ini pembukaan bahwa kita dikasih tahu oleh pemerintah bahwa kita sudah benar-benar sudah siap ya Pak Wayan ya, bahwa kita sudah bisa sebagai pelaku wisata kita sudah bisa menjual sebenarnya. Tapi batasannya itu sampai mana gitu. Kalau walaupun diresmikan, dibuka tempat wisata gitu, tapi pesawat juga masih belum bisa gitu kan, kadang mandek, kadang jalan. Ya itu agak repot juga gitu ya Pak ya. Mungkin kita sendiri aja ya di dalam NTT aja mungkin, atau Kupang aja yang melakukan wisata sendiri-sendiri gitu kan di dalam. Jadi untuk mendatangkan wisatawan dari luar mungkin agak susah juga ya Pak ya, karena negara-negara lain juga sekarang mungkin mereka untuk pembenahan mereka mungkin mulai dari pembenahan ekonomi mereka juga dulu ya, pembenahan secara psikologis masyarakat mereka juga kan baru habis kacau-kacau kemarin gitu, mereka juga masih banyak yang masih harus dibenahi. Selain pariwisata juga, mereka juga untuk datang ke Indonesia, tepatnya datang ke NTT juga, mereka juga secara ekonomi mereka juga baru terpuruk ya kan, belum pasti juga mereka bisa harus ke negara kita untuk melihat destinasi kita gitu. Tapi kita berharap di saat seperti ini mungkin pemerintah juga harus mempersiapkan destinasi-destinasi dengan baik, yang misalnya yang lalu rencana mungkin Komodo mau ditutup setahun ya Pak Wayan ya. Nah, mungkin kalau sekarang belum ada orang dari mancanegara datang ke sini, mungkin saatnya Tuhan kasih kita waktu untuk membenahi itu saat-saat sekarang gitu ya. Dikasih kesempatan pemerintah untuk benahi ini semua. Jadi pada saatnya semua sudah benar-benar bisa melakukan perjalanan wisata lagi, kita sudah siap gitu ya Pak ya. Ya mungkin sementara itu dulu, karena kita kita bergantung pada pemerintah. Terima kasih Bu Jen. Bagus. Ya. Ya, betul. Mungkin saya mau ke Pak Wayan dengan yang disampaikan Ibu tadi. Pak Wayan, mungkin yang mau kita tanyakan dari masyarakat perlu tahu juga itu adalah sebenarnya dukungan apa yang disiapkan untuk membantu sektor pariwisata di tengah melesunya ekonomi global dan juga peningkatan biaya operasional akibat protokol dalam COVID-19. Kita bayangkan yang tadi saya bilang, kalau kursinya sekarang itu harus jarang-jarang, otomatis kan space-nya bertambah. Nah itu ya tentu butuh banyak praktisi pariwisata, butuh banyak dukungan dari pemerintah untuk bisa bangkit kembali, termasuk di dalamnya menyiapkan apa-apa yang perlu disiapkan seperti yang disampaikan oleh Pak Budi dan sekaligus yang diharapkan oleh Ibu Jen. Silakan Pak Wayan. Ya Pak Herman, jadi terkait dengan dukungan terutama terhadap pelaku industri pariwisata, terutama dari sisi dukungan untuk pemulihan. Jadi ini mungkin saya informasikan. Pada periode kita
penanganan COVID-19, periode percepatan penanganan, memang seluruh pembiayaan dana-dana kan difokuskan kepada bagaimana memberikan dukungan secara total terhadap mencegah penyebaran. Jadi ini sudah kebetulan ini sudah ditetapkan di kebijakan nasional. Jadi sehingga praktis dana-dana memang belum didorong ke arah ke pemberdayaan. Nah, setelah masa new normal inilah sekarang baru pemerintah jadi akan menggeser jadi semua orientasi prioritas yang semula fokus kepada pencegahan penyebaran COVID-19 yang hampir dananya hampir semua kegiatan dilakukan penyelarasan kembali karena ini memang menjadi kebijakan nasional. Jadi, nah ini periode artinya tahapan keempat penyesuaian ini di tingkat provinsi yang keempat di Pak Andre. Jadi ini sudah mulai bagaimana melakukan pemberdayaan. Memang pada khusus untuk pelaku terutama pengusaha pariwisata ya industri pariwisata memang jadi terutama kita mengharapkan sebagaimana kami juga telah melakukan melalui Bapak Gubernur bersurat jadi meminta dukungan terutama kebijakan nasional. Jadi memang pemberiannya tidak dalam bentuk stimulus sosial tapi stimulus ekonomi dengan keringanan-keringanan gitu. Jadi ini yang dilakukan. Nah, memang Kementerian Pariwisata ini Pak Andre ada stimulus sosial, bantuan balasa, jadi bantuan sembako dan untuk balasa kita dapat 2015 Pak Andre. Balasa itu Pak ya? Ya balasa. Dominan memang di Flores karena terutama di Manggarai Barat. Jadi ini Pak Ibu Jen memang yang ada seperti itu. Jadi kami juga sudah menyampaikan juga ke mitra-mitra industri pariwisata, PHRI, GNP. Jadi teman-teman ini kan dianggap orang yang punya kapasitas ekonomi lebih baik gitu. Jadi sehingga memang dalam konteks penanganan walaupun terpapar paling besar dianggap masih lebih kuat lah dibandingkan dengan yang misalnya yang garis kemiskinan tadi gitu. Sehingga memang praktis memang yang didorong pertama stimulus ekonomi. Jadi itu yang dilakukan. Dan nah kalau Pak Ibu Jen atau Pak Air menanyakan bagaimana kontribusi provinsi, kan Pak tahu APBD kita kan tidak besar. Jadi praktis yang kita lakukan memang lebih banyak kepada bagaimana memperkuat untuk basis-basis untuk bisa memberikan percepatan pemulihan pembangunan ekonomi yang diharapkan berdampak kepada pelaku-pelaku industri pariwisata. Nah, benar apa yang disampaikan Ibu Jen ini kan pemulihan ini kan tidak mungkin normal langsung ya. Makanya kita sudah prediksi, kami menggunakan skenario. Pertama, bagaimana aktivitas wisatawan lokal. Jadi sebenarnya potensinya cukup besar juga Pak Herman. Ini satu contoh kalau Bapak lihat sekarang Kalasiana sebagai destinasi yang ada di Kota Kupang, ini jadi loncatan luar biasa. Artinya walaupun masa pandemi, tapi ada kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya memiliki kekuatan ekonomi yang bisa ditransformasikan mendukung percepatan pemulihan pariwisata. Walaupun sebenarnya secara agregat pengaruhnya kan tidak memberikan dampak pertumbuhan ekonomi hebat karena dia perputaran dari pos satu sektor ke sektor yang lain gitu. Tetapi bagi kita ini akan ada multiplier terutama menggerakkan sektor-sektor industri pariwisata yang lesu gitu yang terjadi. Yang berikut terkait dengan ya langkah-langkah berikutnya kami terus membangun komunikasi terutama bagaimana membangun karakter baru tadi ketegasan dan sebagainya. Jadi artinya bagi masyarakat yang merasakan manfaat dampak ekonomi selama ini dari pariwisata, jadi mereka menyadari tuntutan konsumen harus dipenuhi. Jadi inilah yang saya katakan masyarakat NTT cukup fleksibel. Dari artinya walaupun dengan keterbatasan, mungkin kalau di provinsi yang APBD-nya gede atau ekonomi udah maju, dia mungkin sarananya lebih hebat. Tetapi paling tidak persyarat dasar protokol kesehatan sudah diterapkan di sini. Misalnya tandon air hampir setiap kakada, apalagi di desa gitu. Pakai masker, perilaku physical distancing itu dilakukan. Artinya kalau disiplin itu dilakukan secara baik,
itu kan sudah sangat membantu dan ini dibuktikan di NTT. Jadi salah satu provinsi yang relatif ya keterpaparannya kecil, bahkan dalam seminggu terakhir tidak ada penambahan, 0. Ini sesuai laporan dari Sekretaris Gugus Tugas seperti itu. Jadi kembali lagi ini mungkin terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Jen dalam kerangka dan juga Pak Jen Salian tadi terkait dengan pembangunan pariwisata ke depan. Memang sebagaimana dalam webinar tadi dengan hasil dari kajian Kementerian Pariwisata, memang orientasi ke depan fokus wisatawan ke wisata alam. Jadi wisata yang menggunakan area-area yang lebih luas dan tidak berinteraksi wisata terlalu banyak. Dan sebagai informasi, hampir semua destinasi yang mengelola area luas, terutama di taman-taman nasional, itu tadi laporan dari Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan NTT paling siap. Karena memang sejak awal kita selalu membangun komunikasi. Jadi mereka tidak bekerja sendiri. Jadi dan sebenarnya mereka siap kemarin tanggal 15 Juni juga membuka, tetapi karena kebijakan harus mendapatkan izin kementerian, sehingga tadi diadakan webinar di mana dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, dan untuk NTT 22 Juni sudah dibuka semua. Artinya apa? Jadi tentu sebagaimana tadi target kita tidak sementara belum wisatawan Nusantara dan mancanegara. Kita dalam 1-2 bulan ke depan masih dominan lokal. Artinya ini kan tadi proses pembelajaran dan juga bagaimana kita mampu menunjukkan kepada wisatawan Nusantara dan mancanegara bahwa di NTT menggunakan prinsip protokol kesehatan. Walaupun tadi istilahnya Pak Andre, jadi ya kondisi kita kan istilahnya protokol kesehatan berdasarkan presentif kapasitas kita. Itu Pak Herman, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wahyan. Kalau Pak Andre bisa, ini saya mau tanya Pak Andre. Pak Andre bisa bergabung? Ya sudah. Sorry tadi nggak tahu kenapa ada Pak Andre, ini ya agak terputus sinyalnya itu, Pak. Mohon tampilkan video Bapak. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Wayan tadi bahwa NTT termasuk yang paling siap. Tapi ketika saya membaca di media bahwa BOPLBF akan menjadi pilot project pemulihan sektor pariwisata nasional. Nah, apakah itu merupakan indikasi bahwa sebenarnya model perkembangan atau pemulihan sektor pariwisata kita masih sesuatu yang belum begitu clear sehingga perlu pilot project. Mungkin ini bisa menjadi dijelaskan sesuai dengan yang sebagai wakil rakyat kami di Jakarta yang bisa diserap dari pemerintah pusat seperti apa. Mungkin itu Pak Andre. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sebelum ke situ saya ingin menyampaikan ada satu hasil penelitian survei yang menanyakan kepada para pelancong, para turis setelah COVID-19 kemana mereka, daerah mana yang mereka akan menjadi destinasi. Memang yang pertama itu Bali, yang kedua itu, yang ketiga itu Banyuwangi. Ya, ketiga itu Banyuwangi. Tapi Labuan Bajo, saya kaget juga, Kupang juga termasuk jadi destinasi gitu. Saya agak mengejutkan kenapa di NTT 2 ada Labuan Bajo, ada Kupang. Kupang terakhir kalau tidak salah nomor 6 gitu. Tapi kita termasuk daerah yang akan menjadi destinasi kalau situasi ini sudah mulai beranjak normal. Baik. Itu satu hal yang saya kira harus dikapitalisasi. Dan apa yang tadi Pak Wayan sampaikan, saya sepakat sekali gitu. Dalam arti apa? Harus ada pergeseran paradigma juga yang tadi juga disampaikan oleh Pak pengamat ekonomi kita, Pak Budi. Ya, mengenai dulu orang lihat ada 4S,
Nah, saya kira andalan kita itu justru ada di ekowisata, ada di budaya. Nah, itu yang harus menjadi jualan utama kita gitu. Ada banyak sekali hal-hal unik yang tidak ada di tempat lain. Saya pergi kemana-mana di dunia ini, tapi NTT itu ada sesuatu yang beda gitu. Beda dengan wilayah yang lain, termasuk ya kalau dibandingkan dengan ya Bali punya keunikan, NTT punya keunikan tersendiri. Sehingga waktu ketika bicara soal BOP tadi, di kementerian pada waktu itu di awal periode ini mereka bicara soal Labuan Bajo, BOP Labuan Bajo. Saya bilang bukan hanya Labuan Bajo kita. Kita tuh Flores, kita tuh ada Lembata, ada Alor, ada Timur, ada Sumba. Dan itu semua harus menjadi satu paket wisata gitu. Labuan Bajo sebagai core-nya, tapi daerah-daerah yang lain itu potensial semua. Saya tunjukkan gitu, artinya spot-spot yang kita miliki. Nah, saya kira di masa pandemi ini, ya teman-teman di Kementerian di Dinas Pariwisata dan BOP, sekarang kita ya ambil contoh dari Banyuwangi deh. Kita lebih main pada aspek ya promosi gitu, artinya jualan-jualan melalui media-media, manfaatkan aja media sosial gitu, dan juga hal-hal yang menjadi harapan orang ke depan. Termasuk tadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wayan, kita tunjukkan bahwa ketika ke NTT itu aman, wisatawan itu aman dari aspek ya security-nya, tapi juga aman dari aspek kesehatannya. Nah, saya kira ini penting karena akan terjadi pergeseran paradigma wisata dengan ya tujuan dan kemudian rasa aman tadi. Satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, saya punya keyakinan saya punya optimisme ketika penerbangan dibuka akan terjadi ya kembali mengarah normal. Ini sekarang sulitnya karena penerbangan. Jangankan wisatawan, saya aja mikir kalau mau naik pesawat sekarang, kalau mau harus ke dapil untuk naik pesawat, saya pikir juga gitu. Karena di dalam pesawat inilah yang paling katanya paling rentan dari ini semua hal-hal yang menyangkut penyebaran. Saya baru lihat kemarin Singapore Airlines yang sudah berani mempromosikan penerbangannya dengan keamanan yang menurut dia ya ini safe kalau terbang dengan Singapore Airlines. Saya kira kita bisa ngomong dengan Menteri Perhubungan dan ya teman-teman di airline supaya ini harus cepat kembali. Kalau penerbangan orang merasa penerbangan kembali aman, saya punya optimisme new normal di dalam pariwisata pun bisa cepat kembali berkembang gitu, kembali bergerak gitu. Nah, sekarang ya saya minta juga masukan dari teman-teman. Karena kami akan bicara soal bagaimana pemulihan ini cepat. Saya punya pemikiran bahwa paling tidak sekarang ini kita harus bertahan dulu. Jangan sampai ya misalnya Ibu Jane, bagaimana strategi bertahan dalam beberapa waktu. Kita tidak tahu persis kapan berakhirnya. Bagaimana strategi bertahan dari teman-teman di lapangan sehingga kalian punya informasi crash. Kalau sekarang saya bicarakan lebih banyak hal-hal yang deduktif yang informasi di skala makro. Tapi apa yang teman-teman alami, apa yang kira-kira perlu untuk kita bertahan? Pemerintah sudah punya beberapa program tadi, termasuk yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi. Apakah itu sampai tidak di lapangan? Artinya di lapangan di dalam pelaksanaannya ya terimplementasikan tidak gitu. Saya terus terang gitu khawatir dengan birokrasi yang terlalu birokratisnya proses ini misalnya tadi balasa itu saya juga merasa itu sebenarnya nggak perlu balasa itu, tapi itu kemudian jadi proyek di Kementerian Pariwisata untuk ya oke lah orang dibantu, tapi saya lihat bahan-bahannya aduh ini tidak pas, tapi nanti itu jadi masukan buat kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Andre. Saya pikir ya dari
anjuran Bapak tadi soal bagaimana masukan itu, mungkin saya mau tanya ke Pak Budi. Pak Budi memberi masukan juga sebenarnya apa yang diharapkan, karena seperti yang sekarang ini orang fokus kepada BLT dan kemudian bantuan, sementara tidak memperhatikan bahwa pengusaha industri itu mereka butuh gerak. Bahkan kalau seandainya bantuan itu diberikan kepada sektor industri untuk terus bergerak dan membayar lewat mereka, taruhlah misalnya gajinya separuh-separuh, agar orang tidak di PHK misalnya. Seperti itu. Mungkin Pak Budi bisa memberi masukan bagaimana sih sebenarnya strategi efektif untuk mendorong semua lini itu tetap bergerak dengan insentif dari pemerintah ketimbang BLT, membuat orang diam, jadi fokus kepada mereka yang di PHK. Silakan Pak Budi. Ya, baik. Jadi Bung Herman dan teman-teman, memang saya kira. Pak Budi, silakan. Halo, iya. Bisa dengar kok Pak? Iya. Halo. Iya. Jadi. Ya. Silakan. Ya, silakan Bapak. Saya kira BLT ini sangat penting, Pak Herman. Jadi, mohon maaf, saya malah berpikir terbalik. Kenapa begitu? Karena BLT ini penanganan yang sangat emergensi, langkah pertama. Dari satu dampak panjang terpukulnya sektor industri pariwisata oleh karena COVID-19. Yang perlu diamankan duluan itu yang emergensi adalah berkaitan dengan ribuan, bahkan jutaan. Saya menduga bisa sampai angka 1 juta atau 1 juta sekian dari pekerja-pekerja sektor ini yang terkena dampak, dan itu langsung berurusan dengan hal yang sangat mendasar, yaitu pemenuhan kebutuhan basicnya. Nah, setelah itu memang saya berpikir begini, BLT ini tidak bisa diteruskan dalam satu masa yang cukup panjang. Mungkin informasi masukan buat Pak Hugo bahwa BLT tidak bisa menjadi satu kebijakan jangka panjang. Dia hanya penanganan darurat pada tahap pertama. Nah, stimulus yang kedua adalah stimulus untuk memberdayakan mereka yang terpukul untuk bangkit. Nah, persoalannya betul sama seperti Pak Hugo, saya bertanya-tanya, apakah program-program yang di-create oleh teman-teman di pusat itu cukup efektif dia terimplementasi sampai ke bawah, sehingga ada pergerakan baik secara perlahan-lahan dari pengusaha-pengusaha di sektor industri pariwisata. Ambil contoh, saya ambil contoh. Saya belum tahu persis berapa banyak dana yang dikucurkan untuk membantu mereka dari segi permodalan atau dari segi katakan misalnya kita sekarang ada Ibu Jane di sini. Katakan kalau Ibu Jane terdampak dan modal habis oleh karena kebutuhan primer ini kebutuhan yang tidak bisa terhindarkan. Lalu kalau ketika Ibu Jane mau masuk kembali ke industri pariwisata, Ibu butuh modal. Apakah ada bantuan pemerintah dalam hal ini untuk menolong Ibu Jane sebagai pelaku usaha di sektor pariwisata untuk bangkit? Setelah BLT itu diberikan, BLT itu katakan 1 periode, 2 periode, setelah itu kita tidak bisa berharap BLT sebagai program yang favorit untuk jangka panjang. Tidak bisa. Yang perlu dilakukan adalah menolong mereka yang ada di sektor industri pariwisata untuk bangkit. Nah, salah satu yang perlu dipikirkan selain uluran tangan pemerintah adalah membuat suatu kondisi yang cukup kondusif untuk sektor ini tumbuh. Katakan misalnya seperti ini. Dan saya kira Pak Jokowi menyebut ini, kampanye untuk wisata in city. Pak Jokowi bilang, kenapa tidak orang Kupang yang bergerak sendiri untuk menolong pariwisata di Kupang? Kenapa kita mesti berharap dari luar? Padahal kita tahu betapa sulitnya akses masuk ke Kupang. Oleh karena satu dan lain hal. Kenapa bukan orang NTT yang mendorong pertumbuhan atau memberikan stimulus bagi sektor ini untuk bertumbuh? Karena kita tahu bahwa mungkin akan ada satu masa yang cukup panjang bagi kita untuk berharap bahwa akan ada wisatawan Nusantara datang ke NTT, bahwa akan ada wisatawan mancanegara datang ke NTT. Nah, satu hal lagi, Pak Herman, beberapa orang berpikir
pikir begini, apakah sekarang seandainya kalau pandemi ini berkepanjangan, 2020 tidak bisa teratasi, kita lumpuh. 2021 kita masuk dalam era new baru, new normal, tetapi new normal yang penuh dengan ketidakpastian. Lalu bagaimana kita bangkit dari keterpurukan ini? Harus ada cara. Dan salah satu cara adalah ya melalui Pak Wayan, saya setuju, melalui promosi, ya Pak Hugo tadi sebelumnya kan, promosi yang besar-besaran mengenai bagaimana kita sendiri yang kuat, beberapa masyarakat yang golongan ekonomi menengah ke atas itu membelanjakan sedikit dananya untuk para wisata di daerah kita. Saya ambil contoh begini Pak Herman, beberapa waktu yang lalu saya dikirimi video, ada satu air terjun yang cukup bagus. Saya belum menemukan apakah itu betul-betul ada di Timor, di TTU. Kemudian ada satu titik spot ada, di betul. TPS, itu yang cukup bagus. Nah, seberapa jauh kita sebagai orang Timor, kita sebagai orang yang tinggal ini pulau, tahu bahwa ada spot-spot itu, dan kalau kita punya kelebihan pendapatan sedikit, mengapa kita tidak belanjakan pendapatan kita untuk mengangkat para wisata yang ada di daerah kita? Nah, hal-hal seperti itu yang ingin saya sampaikan. Jadi, sekali lagi Pak Herman, bahwa BLT itu satu langkah antisipasi yang sangat emergensi pada langkah pertama. Oleh karena itu, di aras nasional ada kebijakan untuk mengatasi yang emergensi ini, tetapi tidak bisa bertahan untuk satu jangka panjang. Tidak bisa. Dia mesti ada batasannya, dan setelah itu langkah berikutnya adalah memberi stimulus bagi mereka pelaku bisnis di sektor pariwisata untuk secara perlahan tumbuh. Dan kita, katakan pemerintah dan masyarakat, punya tanggung jawab untuk mendorong pasar ini tumbuh perlahan. Seperti itu. Terima kasih, Pak Herman. Baik, terima kasih. Ibu Jen, ini ada permintaan juga tadi dari Pak Hugo, masukan macam apa yang diharapkan dari pelaku usaha wisata di NTT, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijaksanaan di Jakarta. Silakan Ibu bisa beri tanggapan. Ya, saya setuju ya kayak tadi Pak Franky bilang. Jadi kita mungkin maksud Pak Franky, kita sendiri harus melakukan perputaran ekonomi di dalam daerah kita sendiri ya Pak ya. Jadi kita tidak terlalu mengharap dari luar gitu. Ya. Itu artinya juga penerbangan antar pulau di dalam NTT itu harus tetap aktif begitu seperti biasa. Jadi jangan ada yang tertutup lagi atau berdasarkan hari apa, tapi seperti biasa lagi, seperti normal yang lalu lagi, berjalan lancar. Walaupun mungkin ke provinsi lain kita tidak lancar, tapi paling tidak di dalam kita sendiri perputaran ekonomi ada gitu. Jadi untuk urusan perkantoran, wisata, kita tetap jalan di dalam kita sendiri. Dengan demikian juga kita tidak terlalu menerima virus dari provinsi lain, karena kita belum boleh menerima orang-orang dari luar sebenarnya. Karena ini biar cepat semuanya pergi lagi, tapi tidak menghambat perputaran ekonomi kita sendiri, maka kita benar-benar harus kembali aktif lagi di dalam. Dengan demikian juga kita dari travel agent, uang kita yang ada di dalam saldo airline kita bisa terpakai kembali lagi gitu kan. Jadi mungkin pesawat-pesawat kecil seperti Wings gitu harus lancar lagi kembali di kita sendiri. Kalau penerbangan sudah baik, maka kita sendiri bisa berwisata di daerah kita sendiri gitu. Walaupun mungkin bukan orang lain, kita sendiri juga masing-masing dari kita aja belum tentu sudah pernah ke Labuan Bajo atau sudah pernah ke Lembata yang bagus-bagus kan, ada di sana juga seperti Pak Franky tadi bilang juga di Timor sendiri, di Mutis luar biasa, belum tentu orang Flores pernah ke Mutis begitu. Mungkin dari promosi yang Pak Wayan bilang tadi, kita orang-orang dari Flores mungkin mau kepingin lihat Mutis, kepingin lihat yang lain di Timor, mereka ada penerbangan, dan itu harus ada SOP seperti yang Pak Franky tadi bilang. Pemerintah
penetapan new normal untuk penerbangannya bagaimana gitu, tidak dipersulit atau bagaimana supaya orang-orang juga gampang, kita sendiri di dalam perputaran ekonomi itu gampang sekali kita melakukan perjalanan wisata antar daerah kita sendiri itu. Duit juga nggak keluar-keluar, ya kan? Kita sendiri memutar uang kita di dalam. Jadi kita juga travel agent dan pelaku wisata yang lain, hotel-hotel, semua bisa bergerak, bisa ada pemasukan, walau itu memutar uang kita sendiri juga di dalam. Gitu. Anggaplah kita mungkin negara kecil lah gitu. Ya Pak, mungkin Pak Franky maksudnya seperti itu ya Pak ya. Ya oke. Kita harapkan dari pelaku gitu aja. Kalau kita nggak bisa mendatangkan orang dari luar, kita mungkin dengan kita sendiri bisa bergerak hidup lagi gitu. Jangan terlalu lama dengan mati suri seperti begini kan, bisa mati beneran gitu. Ya. Baik, Ibu. Ya, saya pikir yang disampaikan Ibu Jen, kita harus menjadi, dan juga Pak Budi tadi, kita butuh menjadi ambasador pariwisata. Dan saya merasa bahwa itu pemikiran yang sangat baik, bahwa untuk orang NTT diaspora, baik itu di luar negeri maupun di wilayah luar NTT, harusnya menjadi duta wisata untuk Provinsi NTT, untuk kalau kita mau bangkitkan kembali. Dan karena kita sudah memasuki jam 9, jadi kita sudah harus masuk kepada kata-kata terakhir. Jadi saya mau mulai dulu dengan Pak Hugo untuk memberikan pesan-pesan terakhir sebelum kita mengakhiri dialog kita. Pak Hugo, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Herman, para narasumber, juga pemirsa yang ikut di dalam webinar kita pada malam hari ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa pertama kita harus tetap optimis. Kita harus optimis bahwa ini ada waktu akan mandek kayaknya nih. Iya. Berakhir. Kayaknya Pak Hugo ada di dalam situasi ini. Saya kira ini hal yang menjadi kuncinya dari apa yang termasuk apa yang tadi Ibu Jen sampaikan. Dan setelah situasi ini menjelang beranjak kembali menjadi normal, saya punya keyakinan bahwa kita NTT kita akan menjadi salah satu daerah yang akan menjadi prime mover di dalam wisata, termasuk wisata di Indonesia. Ya, berkaitan dengan ini, saya kira satu isu yang saya dengar juga cukup kuat di NTT soal tambang dan yang lain-lain. Saya kira ini kita harus sama-sama menghadapi ini sehingga NTT itu jangan jadi wilayah tambang deh. Jangan jadi wilayah yang merusak lingkungan. Saya sangat menyayangkan kalau itu menjadi andalan kita. Kita bekerja beranjak termasuk di pariwisata ini, saya kira satu wilayah yang sangat potensial untuk kemajuan wilayah kita dengan tetap menjaga lingkungan, budaya dan alam kita yang indah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, memang Pak Gubernur pernah menyatakan bahwa pariwisata harus kita kedepankan, karena itu tambang harusnya tidak boleh. Tapi kita tidak tahu perkembangan terakhir. Saya pikir ini kata terakhir kita serahkan kepada Pak Wayan. Pak Wayan, silakan. Terima kasih Pak Herman, terima kasih Pak Hugo dan seluruh narasumber. Jadi ya Bapak Gubernur bersama Wakil Gubernur telah mengambil kebijakan new normal dengan membuka seluruh destinasi wisata mulai 15 Juni 2020. Tentu momentum baik, langkah progresif untuk membangun optimisme dalam kerangka pemulihan ekonomi terutama di industri pariwisata hendaknya menjadi bagian yang harus kita optimalkan melalui langkah-langkah. Pertama, bagaimana terutama pelaku
wisata dan juga pengelola wisata harus tetap disiplin di menerapkan protokol kesehatan dan bahkan mampu menunjukkan bahwa di NTT bukan saja membuka atau pertama menggerakkan pembukaan destinasi, tetapi menjadi pelopor dalam menggerakkan protokol kesehatan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Yang kedua, jadi kita telah menunjukkan sebuah kebersamaan dengan hasil yang baik, yang tentu ditindaklanjuti oleh gubernur. Tentu kebersamaan ini tidak sebatas pada masa-masa sekarang. Jadi kita harap ke depan terus terbangun, lebih-lebih untuk Pak Hugo, mungkin bantu perjuangkan, kita memiliki destinasi kelas dunia terbanyak secara nasional. Tetapi kita memiliki kunjungan wisatawan mungkin tidak terlalu banyak, belum mencapai posisi strategis. Jadi, kita baru 0,6% sekarang. Gimana Pak? Kita 0,6% dari data wisata nasional. Nasional, betul. Jadi untuk itu saya mohon dukungan, terutama harus ada perubahan paradigma, terutama pengalokasian APBN. Jadi jangan seperti sekarang, hampir tidak menyentuh persoalan-persoalan commodity-based tourism. Jadi padahal pembangunan pariwisata tentu melihat dari sisi daerah dan kebutuhannya. Jadi sehingga ini yang saya harapkan, karena bisa saat sekarang harus jujur saya mengatakan APBN tidak menyentuh basis persoalan pembangunan pariwisata, terutama di 5 destinasi yang ada. Jadi untuk itu saya jadi pada kesempatan ini sekali lagi sebagai bagian kebersamaan, jadi saya mengharapkan dukungan yang kuat dari Pak Andre bersama teman-teman semua yang mendapatkan kapasitas otoritas yang bagus di legislatif pusat ya. Yang terakhir, saya juga mengharapkan jadi pembangunan pariwisata ini kan ditujukan untuk mewujudkan sebuah ekosistem pariwisata. Jadi dia bergerak parsial. Jadi untuk itu ya terima kasih dari Forum Akademia terus mendorong pentahelix seperti akademisi, ya, di pengusaha, masyarakat bergandengan tangan. Jadi karena NTT bisa dikatakan sebagaimana juga diangkat Pak Andre tadi, masa depan NTT berada di pariwisata dan industri yang tadi sudah disampaikan Pak Menko, garam dan juga kelautan. Jadi untuk itu tentu kita terutama sisi pariwisata yang Tuhan sudah memberikan modal dasar luar biasa, destinasi alam budaya yang benar apa yang disampaikan Pak Andre. Jadi NTT adalah satu-satunya provinsi yang memiliki kekuatan budaya yang terpelihara. Di Bali hanya tinggal 1 desa saja, Pak Andre. Di NTT ratusan desa. Jadi untuk itu, ya, mari kita jaga ini dengan baik, lestarikan dan akan menjadi modal yang luar biasa dalam mencapai NTT dengan pariwisata sebagai penggerak utama atau primover pembangunan ekonomi ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Budi. Silakan kata penutup. Iya, satu hal saja yang mau saya sampaikan. Jadi efek domino dari dampak COVID-19 ini terhadap sektor pariwisata itu kita sadari begitu besar. Tapi jangan lupa bahwa COVID-19 sendiri itu satu persoalan yang juga sama besarnya. Karena itu kita kelola pariwisata secara hati-hati dengan satu protokol yang tegas, protokol yang baik, supaya kita juga bisa serentak secara simultan mengatasi persoalan pandemi COVID-19 ini. Saya kira ini saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bung Herman. Terima kasih Pak Budi. Ibu Jane, silakan kata terakhir. Saya rasa sudah lengkap ya semua. Kalau dari kami pelaku wisata ya seperti tadi kami minta ketegasan pemerintah tentang regulasi itu, bahwa ada juga untuk penerbangan mungkin lebih dikasih juga keluasan mereka untuk terbang antar daerah dengan tidak ada larangan apa-apa karena kita daerah yang aman gitu kan, sehingga kami bisa kembali lagi berjualan.
dengan baik, bisa lagi semua melakukan fungsi masing-masing untuk di bidang wisata ini. Itu saja. Tetap semangat. Dan juga semoga meeting-meeting gini kita bisa ada tindakan ya. Jangan kita meeting saja terus kemudian selesai gitu. Ya Pak Wayan ya. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Herman, Pak Wayan, Pak Franky. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Hugo yang kayaknya ada masalah jaringan, beliau tinggal, Pak Wayan, Pak Budi, dan Ibu Jen. Saya pikir kita sudah mengakhiri, saya bisa menyimpulkan seperti ini. Sebenarnya secara kita merancang awalnya mengandaikan bahwa pariwisata menjadi prime mover. Dan itu asumsi itu baik di level nasional maupun di provinsi. Dan tapi ternyata COVID itu merubah semua asumsi pemodelan atau perencanaan kita. Karena memang sangat menghantam inti daripada sektor industri pariwisata, terutama soal demand dan juga kemudian operasional yang terlibat di dalamnya. Dan kita juga satu hal yang ini kita belum tahu pasti kapan pandemik ini berakhir, dan sekarang kita harus menerapkan situasi normal baru yang membutuhkan banyak tindakan-tindakan protokol yang tentu juga memberikan tambahan effort atau usaha dalam hal penguatan pariwisata. Karena itu kebangkitan itu masih harap karena potensi kita sangat besar, tetapi kita butuh kerjasama semua pihak. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, dan terima kasih untuk para narasumber. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang salah, dan sekali lagi mari kita jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan kalau memang kita harus bekerjalah dengan aman. Mungkin demikian, selamat malam dan salam sehat. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Terima kasih.